Shalom, berjumpa lagi dengan Maria Magdalena Lili di dalam membuat video sambil menjaga kios saya, yaitu kios kelontongan saya dan bubur ketan hitam dengan kacang goreng tadi juga hambanya buat, dan sambil membagi di sini sambil kita berbagi ayat-ayat firman Tuhan, karena firman Tuhan kita itu dahsyat, firman Tuhan kita itu luar biasa, firman Tuhan itu maha segala-galanya. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Makanya hambanya sambil duduk jaga kios, menyelidiki kitab suci dan membacanya, dan ini mau berbagi dengan teman-teman agar teman-teman mengetahui kebenaran firman Tuhan itu satu paket. Dan setelah menyelidiki, biasa hambanya selalu memberikan stabilo atau memberikan tanda dalam kitab suci. Nah, di situ hambanya menemukan satu ayat, dan ayat ini memberikan peringatan kepada semua para pencuri, karena si pencuri itu juga akan menerima hukum tabur tuainya dan akan dihukum oleh Allah kalau mereka tidak mau bertobat. Ya, kalau mereka bertobat pasti dosanya diampuni, tapi kalau tidak mau bertobat, kemana tujuannya mereka? Ke neraka yang kekal. Nah, buat para si pencuri, ayat ini berlaku buat kalian, dan agar kalian juga mengerti akan kebenaran firman Tuhan itu satu paket. Mari hambanya akan bacakan ayatnya. Ada dua ayat di sini ditulis di Amsal pasal 9 ayat 17 dan 18. Air curian, manis, dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi, lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah, dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Nah, di situ kita diingatkan buat pencuri itu kan, pertama mencuri itu enak rasanya, apalagi kalau tidak ketahuan orang, manis rasanya. Tetapi ternyata itu akan menuju kepada dunia orang mati. Begitupun bagi orang-orang yang diundangnya, yang diajak rame-rame setelah mendapatkan hasil curiannya tanpa dia diketahui oleh orang, entah itu koruptor, entah itu pejabat yang korupsi, entah itu semua yang ada di keagamaan atau apa, dimanapun mereka berada, atau pencuri-pencuri yang biasa-biasa, yang ada di jalanan, yang ada di pencuri-pencuri yang mencuri di rumah-rumah, yang rampok, itu pun semua akan dipertanggungjawabkan. Jadi ayo semuanya bertobat sebelum terlambat. Sambil menjaga kios kelontongan saya berbagi ayat firman Tuhan, dan ayat yang selanjutnya ditulis di dalam Yesaya 33. Ini lebih ngeri. Ayat ini bunyinya, celakalah engkau hai perusak yang tidak dirusak sendiri, dan engkau hai penggarong yang tidak digarong sendiri. Apabila engkau selesai merusak, engkau sendiri akan dirusak. Apabila engkau habis menggarong, engkau sendiri akan digarong. Nah, jadi hukum tabur tuai itu berlaku buat siapa saja yang pernah melakukan kejahatan. Si penggarong itu bisa diartikan luas kan teman-teman, bisa korupsi, bisa merampok, bisa mencuri. Dan si perusak itu artinya sewenang-wenang kepada sesamanya, yang senangnya mempunyai sifat iri, dengki, dan kebencian, dan akhirnya dia sewenang-wenang mau membuat perusakan, entah merusak rumahnya orang, entah merusak halamannya orang, entah merusak apa yang dipunyai oleh orang benarnya Tuhan. Nah, tetapi satu saat mereka pun akan menerima hukum tabur tuainya, mereka sendiri pun akan dirusak. Begitu ya teman-teman, sambil menjaga kiosku, aku berbagi ayat-ayat dalam firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab sucinya, karena kitab suci ini dahsyat. Kitab suci, seluruh rahasia di muka bumi ini ada dalam kitab suci. Bahkan si pencuri juga diingatkan dengan ayat ini supaya bertobat sebelum semuanya terlambat. Begitu ya teman-teman, kita akan berjumpa lagi di videoku yang akan datang. Oke, God bless you.